bahkan ada lembaga penelitiannya, perwilayahnya. Malang itu dulu dikembangkan dengan apelnya, agropolitan apelnya. Kemudian Bandung, daerah puncak sana dengan tehnya. Beberapa daerah di daerah Jember sana ada tembakonya, agropolitan semua. Ya, agropolitan. Sehingga dengan demikian sarana prasaranya dikembangkan, irigasinya dikembangkan, jalannya dikembangkan, bahkan sekolahannya dikembangkan, risetnya dikembangkan, begitu. Jadi model agropolitan itu menjadi sangat penting menurut saya masih dilakukan. Kalau mau dilakukan mungkin secara skala luasnya mungkin di luar Jawa, mungkin skala kecil-kecil di level kecamatan bisa diterapkan di level kecamatan atau desa. Kemudian klaster agribisnis UMKM dalam wadah koperasi. Apa yang namanya ya model corporate lah, apalah silakan saja. Saya tidak ada masalah, tapi model ini menjadi sangat penting dilakukan. Kemudian klaster skala besar, ya seperti sawit segala macamnya itu skala-skala besar. Kemudian ada yang entrepreneur agribisnis mandiri yang skala-skala kecil, banyak mahasiswa saya mengembangkan entrepreneur agribisnis dalam skala kecil. Terus, nah jangan lupa di dalam ke depan ini menjadi keunggulan kompetitif atau daya saing kita menjadi penting untuk dikembangkan. Kalau di sektor agribisnis ini, jangan lupa adalah manusianya nomor satu. Kemudian keunggulan biaya, keunggulan distribusi termasuk keunggulan produk kita, ya, atau keunikan produk kita, ya. Di dalam sumber daya manusia ini, di situ bagaimana entrepreneurship dan penerapan teknologi bisa dikembangkan. Di dalam biaya, kapasitas produksi, skala usaha, salah satunya melalui perluasan skala usaha secara bersama-sama yang disebut corporate tadi menjadi sangat penting. Kemudian distribusi, jangan lupa kita sangat lemah di dalam distribusi untuk komoditi-komoditi pertanian. Ya. Di Jawa Timur sendiri dulu akan dikembangkan dengan melalui pasar induk agribisnis di Jawa Timur, tapi sampai sekarang ini belum berjalan dengan baik. Ya, diharapkan menjadi pasar induk di Asia Tenggara, tapi belum berjalan dengan baik sampai sekarang ini. Jadi distribusi kadang-kadang belum kita perhatikan dengan baik. Kemudian keunggulan produk, ya bagaimana kualitas produk termasuk keunikan produk masing-masing wilayah. Jadi tidak semua harus seragam, disesuaikan dengan agroekologi masing-masing daerah. Jadi tidak latah, umpamanya di Malang dikembangkan apel ini gitu ya, supaya tidak latah kita. Kita kan agak latah sekarang ini. Mengembangkan kurma, begitu kan ya? Oh di daerah-daerah tertentu gitu lah ya, biarlah kurma menjadi keunggulan, keunikan dari teman-teman yang ada di Arab Saudi sana. Kita kan masih banyak yang bisa dikembangkan. Terus itu saja Ibu sekalian, kira-kira itulah al-fatihahnya pembangunan agribisnis setelah pandemi. Tidak bisa saya jadikan secara luas, tapi paling tidak dari presentasi yang saya sampaikan ini, kira-kira ini Pancasilanya pembangunan agribisnis ke depan. Mudah-mudahan bisa memberikan apa itu namanya ilmu pengetahuan. Nanti kita share semuanya. Seperti saya katakan tadi, semenjak saya jadi dekan, saya jadi rektor, walaupun saya menjabat ketua pusat kajian agribisnis, ilmu saya banyak berkurang sekarang. Ya. Terima kasih. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Nuh Filhanani, ARMS, atas pemaparan materinya. Masuk kepada sesi tanya jawab, silakan kepada Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa. Jika ada yang ingin berdiskusi, bisa menuliskan pertanyaan di kolom komen atau bisa menggunakan fasilitas raise hand. Untuk pertanyaan pertama, saya batasi 2 penanya dulu. Silakan.
Ya, ada satu penanya dulu Pak dari Bapak Agus Nurawan dari BPTP Jabar. Oke Pak, mohon maaf ada kesalahan teknis sedikit. Eh, Sebenarnya home garden itu bisakah dapat membantu imun tubuh terhadap COVID-19? Mungkin Bapak Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani bisa langsung menjawab dulu Pak satu pertanyaan ini. Enggak, silakan. Ya, kalau kita baca eh, informasi dari luar, di Indonesia kan tidak seberapa ya tentang home garden ini, karena di luar negeri itu kan benar-benar lockdown daerahnya. Ya, wilayahnya apa yang dilakukan di dalam melaksanakan home garden ini atau berkebun di pekarangan kita di luar ini sangat marak luar biasa. Pertama, menghindari kejenuhan mereka dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Tujuan utamanya di luar di sana sebetulnya ya. Ada kegiatan-kegiatan supaya apa itu namanya tidak jenuh, menghilangkan stres segala macamnya. Itu yang terjadi. Bahkan ada begini di dalam satu artikel yang saya baca, kamu nanam tomat, saya nanam wortel. Nanti kita tukar-tukar, saling tukar, begitu. Ya. Nah, ini di ketahanan pangan itu pernah dikembangkan namanya KRPL. KRPL, kawasan apa? Lupa saya. Pokoknya pangan lestari gitu loh ya. Yang berbasisnya nanti Prof. Bustanul itu apal gitu ya. Saya lama sudah makanya ya. KRPL itu basisnya di pekarangan rumah kita, digunakan untuk mendukung ketahanan pangan rumah tangga kita. Di situ mungkin ada sayuran, ada peternak ayam untuk telurnya atau segala macamnya, sehingga untuk ketahanan pangan rumah tangga sangat cocok, apalagi di daerah-daerah yang miskin. Jadi tidak perlu dia beli, tidak perlu marah kalau komoditi Lombok naik. Kita kan Lombok ini naik kan gitu kan? Ya, tapi kalau kita nanam di rumah sendiri kan enggak, begitulah ya. Jadi menurut saya jadi sangat baik di samping menghilangkan stres karena ada lockdown di luar negeri, tetapi bisa digunakan untuk juga mendukung gizi keluarga, mendukung ketahanan pangan rumah tangga. Itu kira-kira. Mudah-mudahan apa itu namanya jawaban saya bisa memuaskan. Oke, terima kasih Prof. Satu lagi dari Ibu Happy, apakah home garden sama dengan tanaman pekarangan? Ya macam-macam lah ya, home garden iyalah, pokoknya bertanam di pekarangan gitu aja lah. Kira-kira begitulah. Ya monggo saja, apa itu namanya, ya itu kan berkebun di pekarangan kita. Saya pikir sama gitu ya, tapi tanaman semusim, bisa bunga-bungaan, bisa macam-macamnya gitu lah. Tapi kalau kita kembangkan ke arah tanaman yang bisa menghasilkan, itu kan luar biasa. Ya, bisa menghasilkan uang maksud saya atau gizi gitu ya. Tidak apa-apa untuk bunga-bungaan bisa dikembangkan, dijual segala macamnya, kemudian apa itu namanya bisa digunakan untuk membeli komoditi-komoditi pangan untuk kebutuhan gizi keluarganya. Ya. Oke, terima kasih Prof atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Profesor Bustanul Arifin. Pak Rektor yang terhormat, mohon diceritakan kepada kami di sini
Bagaimana respon para mahasiswa di Universitas Brawijaya? Apakah mereka semakin banyak yang tertarik untuk berwirausaha di bidang agribisnis atau semakin menjauh? Ya, terima kasih. Perlu diketahui begini, ya saya apa itu namanya? Kalau dilihat dari data yang ada, Fakultas Pertanian itu menerima mahasiswa Brawijaya ya, mahasiswa pertanian itu 1.200 sekali menerima. Yang mendaftar luar biasa banyaknya. Itu artinya apa itu namanya? Artinya minat generasi muda itu masih cukup baik. Cuma citra pertanian kita ini wajib dirubah supaya mereka tidak kecewa, kan begitu ya. Supaya tidak kecewa. Makanya dengan pertanian yang lebih modern, ya, apakah dengan istilahnya digital farming, smart farming, segala macamnya itu bisa kita lakukan. Kemudian pertanyaan berwirausaha, ya, berwirausaha, wirausaha menjadi mata kuliah wajib di Universitas Brawijaya. Kalau di pertanian, ya wajib di pertanian wirausaha di bidang agribisnis. Kalau di mahasiswa IT, ya dia wajib di situlah, begitulah ya. Nah, sementara ini mereka yang mengembangkan, tapi mahasiswa enjoy sekali dengan cepat menghasilkan. Apa itu di dalam agribisnis? Ya olahan pangan akhirnya yang sering kali muncul, ya, atau pembibitan, ya, atau pestisida hayati, begitu-gitu itulah ya, atau alat-alat sarana prasarana untuk hidroponik. Ya, ada yang nanam sih ada, tapi kan lama itu waktunya kalau nanamnya, sehingga mereka bisnisnya itu akhirnya yang dalam waktu pendek menghasilkan, karena itu menjadi salah satu unsur penilaian. Ya, banyak mahasiswa-mahasiswa yang berbisnis, ya, bahkan kemarin ada yang berbisnis sambiloto, ya, larisnya bukan main itu. Apa itu? Apa itu? Kapsul sambiloto, ya. Itu, Mas. Kreatif sekali ya Pak, mahasiswa. Monggo. Oke, kemudian dari Ibu Pianita, bagaimana langkah-langkah yang Bapak sarankan tentang peralihan budidaya pertanian kita ke arah pertanian ramah lingkungan sehingga kualitas hasil panen lebih meningkat untuk menambahkan daya tahan tubuh di era COVID-19 ini? Ya, ramah lingkungan. Ya, pertama itu kan dari inputnya, gitu ya. Dari inputnya. Jangan sampai sekarang pupuknya, contohnya ya, cari pupuknya pupuk kimia, sehingga kita harus melakukan pupuk-pupuk yang menggunakan pupuk-pupuk hayati. Kemudian pestisidanya juga begitu, ya. Di tempat saya ada apa itu namanya pengabdian masyarakat, kayak pengabdian masyarakat, membina kelompok tani, bagaimana cara membuat pupuk organik, bagaimana membuat pestisida hayati segala macamnya, itu dimulai dari situ. Jadi peranan dari perguruan tinggi menjadi sangat penting dan dicontohkan kepada masyarakat melalui demplot-demplot sehingga dengan demikian mereka bisa membandingkan. Lah, repotnya pertanian organik ini kan harus di dalam satu kawasan. Kita juga bisa membina kawasan-kawasan tertentu. Contohnya waktu saya jadi dekan di Fakultas Pertanian, pemerintah Kota Batu itu kontrak dengan saya supaya kawasan di Batu sana itu pertaniannya menjadi pertanian organik sampai keluar sertifikat wilayahnya. Contohnya seperti itu. Sehingga dengan demikian peranan perguruan tinggi, peranan penyuluh menjadi sangat penting mendampingi petani. Ya, mendampingi petani, mungkin mendampingi sampai keluar sertifikatnya segala macamnya. Tidak apa-apa, sedikit-sedikit tidak apa-apa. Dan kalau memang itu keluar sertifikat organiknya, itu harga komoditasnya menjadi mahal memang. Tapi kalau nggak keluar, nggak ada sertifikatnya, nggak dipercaya orang, itu kan yang jadi masalah, gitu ya. Jadi jangan sampai terjadi orang suruh pertanian organik, kemudian produknya
mungkin lebih rendah dari yang biasanya, kemudian dijual di pasar, harganya disamakan dengan yang lain, begitu ya. Jadi oleh karenanya saya sarankan Universitas Galuh atau teman-teman yang ada di sana itu membina kawasan-kawasan yang ada, didampingi, begitulah ya. Kemudian disertifikasi sehingga dijual, dipercaya oleh konsumen, konsumen mau membeli secara mahal. Di tempat saya ada depo ya, seperti saya katakan tadi, depo pertanian, itu berasnya yang dijual adalah beras organik. Walaupun tidak organik 100% ya, tanda kutip semi organik. Itu larisnya bukan main. Katanya saya tidak tahu persis. Salah satu manfaatnya itu adalah bagi orang yang kena diabetes itu sangat baik beras seperti itu. Katanya begitu. Saya tidak tahu persis tentang masalah itu. Tapi yang pasti laris, begitulah. Jadi sayuran di depo tempat saya ada sayuran organik, kemudian kerjasama dengan petani, termasuk berasnya segala macamnya. Gitu Mas ya. Ya, terima kasih Prof. Ada 2 pertanyaan sekaligus. Yang pertama dari Miftahul Aziz. Prof, saya tertarik dengan smart farming yang tadi dikemukakan oleh Brawijaya. Bagaimana kesiapan petani kita terhadap penerapan digitalisasi pertanian tersebut? Kemudian satu pertanyaan lagi dari Bapak Juju. Apakah ada kaitannya harga gabah sekarang anjlok sedangkan jagung stabil di masa pandemi sekarang? Terima kasih, Prof. Ya, jadi tentang begini, nanti smart farming tempat saya bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di Jerman melalui proyek namanya BASF itu macam-macam itu. Salah satunya penggunaan drone itu dulu, ya. Dulu waktu saya jadi dekan, jadi ingin uji coba segala macamnya. Sekarang ini kami juga bekerja sama dengan digitalisasi uji coba juga di kebunnya Fakultas Pertanian Brawijaya dengan Singapura, ya, dengan Singapura yang saya tahu, ya, saya dapat informasi dari Pak Dekan. Jadi melalui digitalisasi segala macam kita cek semua, ya. Jadi aspek sampai ramalan produksinya itu bisa dilihat dari apa itu namanya kecepatan fotosintesis apa macam-macamnya seperti itu. Kemudian pemupukannya kalau memang kurang N-nya apa yang bisa dilakukan. Sekarang sedang uji coba di Universitas Brawijaya, ya. Jadi masih belum bisa dikembangkan secara meluas tentang apa itu namanya tentang smart farming yang ada. Tapi rintisan-rintisan sudah mulai kita lakukan. Oleh karenanya menjadi sangat penting sekarang itu kita akan terus kembangkan tentang masalah smart farming ini. Kemudian beras, ya beras. Kenapa harga beras ini jatuh, ya dibandingkan yang lain, ya? Menurut saya tidak ada isu impor beras pun akan jatuh pada bulan sekitar Maret, April. Karena itu pada waktu musim panen raya, ya, panen raya di situ, kemudian dan pada waktu itu surplus. Ya, saya punya grafik bulanan dari produksi beras, tapi agak lama, tapi insya Allah tidak berubah. Mungkin yang punya yang baru, Prof. Bustanul itu ada orangnya. Jadi surplus itu terjadi pada bulan-bulan Maret, April itu surplus. Ya, kalau Desember, November itu Januari itu defisit seingat saya ya. Sehingga panen itu mestinya disedot oleh pemerintah. Komoditi itu disedot oleh pemerintah sehingga dengan supaya harga tidak jatuh kan begitu ya, dengan mekanisme apa itu namanya, kalau zaman dulu kan dengan buffer stock gitu ya, teori buffer stock. Ya, dulu Bulog itu berfungsi buffer stock. Tapi sekarang itu ya mudah-mudahan tetap berlaku, cuma disedot lah. Sedot, kemudian pada musim tidak panen itu dilakukan. Ya, jadi kelebihan. Jadi kalau di teori pertanian itu kan gampang ya, supply demand, supply-nya itu berlebihan, harganya pasti anjlok, apalagi komoditi pertanian pangan itu inelastik. Jadi demand-nya agak tegak, sehingga kalau supply-nya itu
berubah, bertambah sedikit saja, harganya pasti cukup anjlok. Apalagi ditambah ada isu mau impor, waduh tambah lagi. Ya, saya juga nggak habis pikir itu kan. Kan ada orang-orang yang tidak ngerti, Pak. Lapang saja mau ngimpor beras pada waktu panen besar, itu kan nggak ngerti lapang jadinya ya. Saya kan kalau ngomong enak saja kan, saya itu kan nggak ada yang mau mecat saya kan gitu ya, saya rektor gitu kan ya. Tapi itulah faktanya. Kenapa jagung? Ya permintaannya jagung masih stabil, ya permintaannya masih stabil, kemudian produksinya juga begitu. Tetapi kalau beras memang pada puncaknya, ya harganya anjlok, serapan dari Bulog itu kurang, ya pastilah anjlok kan gitu. Bukan karena ada isu impor, kalau ada isu impor tambah lagi kan begitu. Apalagi kalau pas waktu itu impor, waduh, saya nggak bisa bayangkan itu ya. Jadi benarlah Pak Jokowi jangan impor pada waktu musim panen itu ya benar gitu lah ya. Ya nggak tahu yang membisiki Kementerian Perdagangan itu siapa saya nggak tahu. Tapi kelihatannya nggak tahu lapang itu kalau mau impor pada waktu musim panen. Itu ya. Oke, terima Monggo. kasih, Prof. Ada pertanyaan lagi, mungkin saya juga pengen diskusi nih Prof sama Profesor Muhfil. Kondisi di daerah saya itu sekarang Prof untuk tenaga kerja buruh tani gitu Prof ya, itu sudah sangat minim sekali Prof. Jadi mungkin saat sekarang sudah masuk mulai tanam, ketika kita mau melakukan pengolahan lahan, kemudian penanaman padi, itu buruh tani itu sangat sulit. Sehingga mungkin terpaksa si petani itu bersama keluarganya yang mengerjakan pekerjaan di lahan mereka, Prof. Nah, bagaimana nih pandangan Profesor untuk mengatasi hal ini? Apakah memang sudah mungkin ketika teknologi inovasi menggunakan mesin-mesin pertanian itu masuk, tapi apakah bisa diterapkan di semua daerah? Terima kasih, Prof. Ya, jadi saya bisa menerka di mana tempatnya yang terjadi ini pasti di pinggiran kota kan begitu ya. Ini ya pasti di pinggiran kota. Saya cukup senang juga karena menurut teori yang ada di pertanian ini teorinya mengatakan terjadi involusi pertanian. Pertanian dikerjakan 10 orang cukup, tapi karena nggak ada pekerjaan lain sehingga numpul di situ, akhirnya namanya bagi-bagi kemiskinan. Itulah yang terjadi. Tapi kalau ini kekurangan tenaga kerja, menurut saya tidak masalah. Ya, solusinya adalah memang dengan mekanisasi kan begitu. Ya, kalau umpamanya apa itu namanya permasalahannya tenaga kerja digantikan dengan mesin, menurut saya menjadi sangat penting. Tetapi pada daerah-daerah yang masih banyak membutuhkan banyak petaninya di sana, ya jangan menggunakan mesin, jadi harus selektif gitu. Tapi pada daerah-daerah sini, iya, ya, bahkan di daerah saya, di daerah Malang itu kalau ada tebu itu sampai nyewa dari daerah lain, anunya apa itu namanya tenaga kerjanya. Ya sudah waktunya lah mekanisasi pertanian pada daerah-daerah yang kurang tenaga kerja seperti ini. Ya, kira-kira begitulah. Tapi tidak bisa diterapkan pada semua daerah. Kepada daerah-daerah yang kekurangan ya tidak apa-apa menggunakan mekanisasi. Tapi kalau daerah-daerah yang masih petaninya masih banyak ya cukup dengan tenaga-tenaga petani. Ya. Ya, terima kasih. Saya batasi 2 lagi penanya pada kesempatan kita kali ini. Untuk Profesor, kenyataan yang terjadi di lapangan ketika panen raya harga padi secara otomatis akan turun, tapi harga beras di tingkat konsumen tetap tinggi. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Oke. Satu lagi, pertanyaan datangnya dari Ibu Desi Novita. Menurut Profesor, berdasarkan pengalaman pandemi COVID-19,
bagaimana sebaiknya mitigasi risiko yang harus dipersiapkan di masa mendatang, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang? Terima kasih. Resiko untuk apa itu? Gimana, Prof? Resiko untuk apa? Risiko untuk menghadapi COVID, mitigasi risiko untuk menghadapi COVID di masa mendatang itu bagaimana? Resiko COVID-nya ya? Ya, Prof. Ya. Oke. Jadi begini, yang pertama kenapa panen untuk gabah, untuk padinya itu langsung jatuh? Tadi seperti saya katakan tadi, kalau itu tidak diserap, cepat diserap oleh pemerintah, pasti harga jatuh. Ya, harga jatuh. Saya termasuk aliran yang konservatif lah. Menurut saya Bulog itu menjadi lembaga buffer stock lah, kayak dulu lah. Tidak menggunakan. Jadi kalau harga itu jatuh, dia intervensi, dia wajib membeli, begitulah ya. Kalau harga itu tidak hanya mengandalkan harga patokan pemerintah, tapi benar-benar ada inisiatif untuk membeli, gitulah ya, supaya tidak jatuh. Kemudian kenapa harga beras tidak jatuh juga kan kayak gitu ya? Kalau beras tinggi tidaklah gitu ya, mungkin tidak jatuh lah ya. Jadi begini, pasarnya kan memang beda, ya pasarnya beda, segmennya beda. Memang padi itu derive demand dari beras kan gitu ya, derive dari demand dari beras. Dan harga beras itu juga sama saja, sama. Kalau umpamanya produksi berasnya itu tinggi, ya mesti harga akan jatuh. Tapi kalau itu tidak jatuh atau naik, itu berarti demand-nya yang meningkat kan gitu. Apalagi menjelang Lebaran atau macam-macamnya. Ya, apalagi ada permainan daripada teman-teman yang ada mungkin stoknya disimpan gitulah. Kemudian tentang pandemi COVID, bagaimana mitigasinya? Wah, ini saya nggak ahli tentang COVID, makanya saya tidak berani menjawab secara benar gitu ya. Tetapi pengalaman di Korea Selatan, pengalaman di beberapa negara, termasuk di Taiwan, itu bagaimana mengisolasi wilayahnya, tidak begitu ada isu mengisolasi daerahnya sehingga tidak masuk, begitu ya. Artinya melockdown orang-orang dari luar tidak bisa masuk. Di samping kita memberi pengertian kepada masyarakat sehingga dengan demikian tidak terjadi. Tapi sekali lagi saya tidak ahli tentang masalah COVID. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Profesor Dr. Insinyur Nofil Hanani, RMS. Saya simpulkan dari seminar nasional kali ini, seminar nasional hasil penelitian agribisnis 5 yang diselenggarakan oleh Fakultas Pertanian Universitas Galuh. Jadi, jika kita berbicara agribisnis, kita harus melihat kelemahan dan ancaman, tapi kita juga harus melihat kekuatan dan peluang yang kita miliki agar ke depan agribisnis bisa semakin berkembang. Alhamdulillahirrabbilalamin, acara seminar nasional hasil penelitian agribisnis 5 dengan tema Kebangkitan Agribisnis Pasca Pandemi COVID-19 telah selesai dilaksanakan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kealfaan dalam acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Bapak, Saya Ibu, mohon izin ya, saya ada acara lain. Prof. Bustanul. Prof. Monggo. Kawan-kawan tak undang ya Prof. Bustanul ya. Ya, Prof. Ya. Monggo. Saya mohon maaf, saya masih ada acara lain. Terima kasih semuanya, Pak Agus, sahabat saya,
nggak ngelihat saya di ini. Ya, salam semua dengan teman-teman di Ustaz Galuh. Terima kasih. Mohon izin saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengumuman kepada Bapak Ibu pemakalah. Silakan persiapkan diri untuk masuk ke ruang Zoom yang telah ditentukan. Mohon sudah masuk ke ruang Zoom pada pukul 12.30 ya, demi kelancaran acara tersebut. Oke, kepada Bapak Ibu pemakalah, apakah masih stay? Masih Pak, hadir. Oke, karena alhamdulillah acara ini sudah selesai ya Bapak Ibu. Kami menawarkan jika Bapak Ibu berkenan untuk melaksanakan presentasi oral lebih awal, kita bisa memfasilitasi. Jadi Bapak Ibu bisa masuk ke ruang Zoom masing-masing yang sudah ditentukan. Atau mau nanti saja setelah Isoma? Sekarang aja Pak. Sekarang aja. Sekarang aja Pak ya. Bisa Pak. Sekarang aja Pak. Yang bisa aja Pak. Ya, biar sekarang aja Pak. Siap, siap. Punya waktu 1 jam. Lumayan Pak, selesai lebih awal Pak. Oke, mungkin jika Bapak Ibu sekarang sudah bisa masuk ke ruang Zoom yang sudah ditentukan, bisa nanti ketika zuhur istirahat dulu ya, bergantian nanti bisa masuk lagi. Bagaimana? Ya Pak, setuju. Masuk ke Setuju ruang Pak. Ya, kan, Pak? Setuju Pak. Mendingan sekarang Pak. Sekarang aja Pak. Sekarang aja Pak. Nah, sekarang saja Pak. Ya, Oke. sekarang aja. Pak. Oke, sepakat sekarang ya? Sekarang saja Pak. Oke, jadi silakan kalau Sepakat, memang sekarang sudah sepakat Bapak Ibu, silakan masuk ke ruang Zoom yang sudah ditentukan. Nah, nanti untuk presentasi oralnya kita serahkan kepada masing-masing moderator per subtema makalah. Nah itu belum. Ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak-banyak salah kata dan kesalahan tingkah laku dalam memimpin atau dalam seminar kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rian. Terima kasih Bu. Oke Bapak Ibu, mohon maaf bisa menunggu karena proses pemindahan sedang dilakukan oleh admin. Jadi nanti Bapak Ibu langsung akan dipindahkan ke ruangan Zoom-nya masing-masing. Siap. Langit. Enggak ada. Itu laki sama kamu nakal. No, kebanyakan warna biru. Hello, Nan. Ai. Headshot. Kamu kill dia ya, oke, mulai kamu kill dia.
Nah, tunggu di situ, Alman. Halo. Oke, guys. Bapak Ibu pemakalah, kami sedang melakukan proses pemindahan ke ruangan Zoom yang telah ditentukan. Nah, kita sudah masuk ke ruangan yang ketiga, jadi nanti serempak kita akan memulainya. Diinfokan kepada Bapak Ibu peserta pemakalah oral, bisa dicek kembali di belakang namanya apakah sudah ada kode ruangan atau belum, agar memudahkan kita memindahkan Bapak Ibu ke ruangan yang sudah ditentukan.
berarti ke kuliah gitu. Tapi kadang Pak, gambarnya Bapak nampak jelas di situ. Dibuka video langsung. Udah pergi sih Dilan. Tadi kan kesini sih udah sampai kasih. Ini memang pertama nanti waktunya lagi. Jadi aku mau udah bertahan gitu udah. Silakan kepada Bapak Ibu yang belum masuk,
bisa raise hand atau bisa langsung open mic-nya? What is it? Penelitian agribisnis yang kelima dengan tema kebangkitan pasca pandemi COVID-19. Bapak Ibu semua, untuk presentasi makalah ini kita bisa mulai mungkin dengan dengan cara paralel ya Bapak Ibu. Misalkan untuk presentasinya untuk 3 orang pemakalah, lalu kita lanjut untuk sesi tanya jawab terlebih dahulu, kemudian nanti kita lakukan lagi presentasi makalah di season berikutnya. Bagaimana kalau seperti itu? Bisa disetujui? Ya. Suara saya terdengar mungkin? Bisa di-unmute sebentar untuk memastikan suara saya terdengar atau tidak? Dengar, Bu. Ya baik Bapak Ibu, kita mulai saja presentasi makalah kali ini. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja untuk pemakalah pertama. Mungkin Bapak Syarif Hidayat dengan judul makalah Analisis Laboratorium Potensi Minyak Sereh Wangi Simbopogonardus sebagai insektisida untuk pengendalian hama ulat gerayak jagung.
Sudah siap mungkin untuk Bapak Mohon Syarif perhatian Hidayat? untuk semua peserta bagi mahasiswa boleh meninggalkan ruangan karena acara seminar nasional telah selesai dilaksanakan. Mohon perhatian, yang mau mengisi sesi presentasi boleh menulis di kolom chat, nanti akan dimasukkan ke ruang Zoom. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu bisa kita lanjut untuk presentasi makalah di ruangan breakout 3 ini. Mungkin dari udah join? Ya, bisa dilanjut Bapak Ibu. Ini PowerPoint yang sudah masuk di panitia. Mungkin untuk Bapak Agus Nurawan sudah siap untuk melakukan presentasi makalah, Pak? Udah, belum nih, Pak? Barusan ada. Oh, gimana? Aku masih ngemak ini teh. Barusan mah. Oh. Ya, 3, Pak. Breakout 3. Not no berarti ya? Oh iya, join.
Oke, cek. Ada suaranya Bapak Ibu sekarang? Ya, Ada ada ya? sekarang. Ada. Ya, Ada. terima kasih, baik. Mohon maaf ya atas ada gangguan Alhamdulillah. teknis dulu untuk di ruangan ini. Baik, mohon maaf ya untuk gangguan teknisnya. Perkenalkan, nama saya Anda Novianti. Nanti saya akan membantu presentasi oral di ruang 4 ini. Ya, mudah-mudahan nanti kita berjalan lancar sampai selesai. Apa sini dek? Iya itu karena tidur itu berdebu itu. Itu bukan sih dek, kok kayak apa? Ya. Coba sih mau. Nanti kalau mau ngomong kita ngomong